Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu ala rasulillah. Pada hari ini kita memasuki materi atau pembelajaran keempat ya dari pelajaran ekonomi. Materi kita hari ini insyaallah pembagian ilmu ekonomi dan ekonomi syariah. Baik ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini silakan dibaca nanti ya. Ini peta konsep tentang pembagian ilmu ekonomi. Baik, kita masuk di pengertian ilmu ekonomi dulu. Jadi ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas serta usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas ya. Jadi intinya ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana supaya manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, pembagian ilmu ekonomi itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu adalah ilmu ekonomi deskriptif. Apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi deskriptif? Ya, ilmu ekonomi deskriptif ini adalah pembagian daripada ilmu ekonomi, di mana dalam ilmu ekonomi ini itu membahas tentang fakta-fakta yang terjadi terkait dengan ekonomi ya. Jadi deskriptif ini berkaitan dengan segala yang berkaitan dengan fakta-fakta dalam kegiatan ekonomi ya. Contohnya, ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1998 ya. Jadi krisis moneter ini itu merupakan suatu fakta yang terjadi dalam hal perekonomian di Indonesia. Jadi ini adalah faktanya. Makanya contoh pembahasan dalam ekonomi deskriptif ini adalah krisis yang terjadi pada tahun 1998 itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ilmu ekonomi teori. Ya, jadi ilmu ekonomi teori ini atau ekonomi teori ini adalah bagian daripada ilmu ekonomi yang membahas tentang teori-teori ya. Jadi hubungan antara variabel-variabel ekonomi yang ada, bagaimana mekanismenya dalam kegiatan ekonomi, itu yang dibahas dalam ilmu ekonomi teori ini ya. Jadi misalnya pada fakta yang terjadi tadi adalah terjadinya krisis di tahun 1998. Maka dalam ilmu ekonomi teori ini dia akan membahas tentang apa-apa saja yang menyebabkan terjadinya krisis itu, bagaimana dampaknya dan sebagainya. Jadi itu muncul teori-teori yang memunculkan solusinya harus seperti ini, penyebab dari terjadinya krisis ini solusinya seperti ini. Itu akan muncul berbagai teori, yaitu yang dimaksud dengan teori-teori ekonomi atau ilmu ekonomi teori. Jadi berbagai teori yang diungkapkan untuk mengatasi berbagai fakta ekonomi yang terjadi, itu teorinya. Ya, dalam teori ekonomi ini itu terbagi atas 2 ya, ada disebut dengan ekonomi mikro dan ekonomi makro ya. Jadi kalau ekonomi makro berarti dia mencakup tentang ilmu ekonomi yang secara luas ya, menyeluruh atau tingkat nasional, itu kalau makro. Sementara kalau mikro itu adalah mempelajari tentang perilaku unit-unit ekonomi secara individu. Ya. Ibaratnya kalau ekonomi makro itu ibaratnya adalah hutan, sementara ekonomi mikro itu adalah ibaratnya adalah pohon-pohon yang ada dalam hutan itu, yaitu ibarat antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ya, perbedaannya bisa dilihat, perbedaan antara ekonomi makro dan mikro. Kalau mikro itu menganalisis harga suatu barang dan jasa tertentu saja. Sementara kalau ekonomi makro dia akan menganalisis harga barang dan jasa secara keseluruhan ya. Yang kedua perbedaannya adalah kalau ekonomi mikro itu akan menganalisis tentang perilaku ekonomi tertentu saja, misalnya produsen atau konsumen. Sementara kalau ekonomi makro itu akan menganalisis mengenai segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan, seperti produksi nasional, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ya,
Yang ketiga perbedaan ekonomi mikro dengan makro adalah dalam ekonomi mikro itu memahami bagaimana mengalokasikan faktor produksi agar dicapai kombinasi yang tepat. Sementara dalam ekonomi makro itu akan menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional. Ya, itu beberapa perbedaan tentang ekonomi mikro dan makro. Baik, kita masuk ke pembagian ilmu ekonomi yang ketiga, yakni ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi terapan ini namanya juga terapan, berarti dia adalah pelaksananya. Ya, kalau tadi dalam ekonomi deskriptif itu merupakan fakta ekonomi yang terjadi, kemudian setelah ada fakta yang ditemukan diungkapkan melalui teori-teori, dipelajari melalui teori-teori menghubungkan variabel-variabelnya. Nah, setelah ada fakta, ada teori, selanjutnya adalah penerapan dari teori yang ada. Jadi setelah bermunculan berbagai macam teori tentang permasalahan ekonomi yang muncul, maka dipilihlah salah satu dari berbagai teori tersebut, mana teori-teori di antara teori tersebut yang paling baik, ya, itulah yang diterapkan untuk mengatasi masalah ekonomi yang ada. Maka teori ekonomi yang dipilih untuk dilaksanakan untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi tersebut, itulah yang dimaksud dengan ekonomi terapan. Ya, ya ini contohnya. Jadi misalnya ketika terjadi krisis ekonomi, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter, yaitu salah satu contohnya. Baik, selanjutnya kita masuk di pokok pembahasan kedua, yakni ekonomi syariah. Ya, tentu kalau berbicara syariah, yaitu erat kaitannya dengan Islam. Ya, pengertiannya, ya, ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan pada agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yaitu salah satu pengertian daripada ekonomi syariah. Jadi menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi berdasarkan pada syariah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian tujuan daripada ekonomi syariah, ya, bisa dibaca. Ini beberapa tujuannya: menyucikan jiwa, ya, tegaknya keadilan dalam masyarakat, dan tercapainya maslahah. Ya, maslahah ini, ya, dalam Islam ada keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga, keturunan, dan keselamatan harta benda. Ya, ini yang dijaga dalam Islam, terutama ekonomi Islam, ya, tujuan-tujuan ekonomi Islam. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Ya, pertama, sebagai sumber daya dipandang sebagai, ya, jadi dalam ekonomi Islam dipandang bahwa semua sumber daya alam yang ada itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mengelolanya berdasarkan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Islam juga ada perbedaan antara kepemilikan pribadi, ada batas-batasannya. Jadi terbagi atas 3 kepemilikan dalam Islam: kepemilikan individu atau pribadi, kepemilikan umum, kepemilikan bersama, dan yang ketiga adalah kepemilikan negara. Jadi dalam Islam itu sudah jelas pembagiannya, mana yang boleh dimiliki oleh pribadi, mana yang boleh yang dimiliki oleh umum, dan mana yang dimiliki oleh negara. Selanjutnya, yaitu adalah kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerjasama. Ya, jadi dalam Islam namanya kerjasama, saling membantu itu sangat dianjurkan. Ya, dalam berekonomi pun itu begitu, selalu dianjurkan supaya bekerja sama atau membantu sesama. Yang keempat adalah ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Ya, ini banyak terjadi di sistem ekonomi kapitalis saat ini, di mana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Ya, dalam ekonomi Islam itu penerapannya ada istilah saling tolong menolong, baik dalam sistem berupa zakat dan sebagainya, yaitu bagian daripada cara ekonomi syariah dalam menghindari adanya
akumulasi kekayaan ya, orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin ya. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin itu bisa di minimalisir dalam sistem ekonomi syariah. Selanjutnya, ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Ya, selanjutnya seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari penentuan di akhirat ya. Jadi kita sebagai umat Islam dalam berekonomi kita pun harus mengedepankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian zakat ya juga bagian daripada ekonomi syariah. Ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Islam melarang riba dalam segala bentuk. Ya, ini yang banyak terjadi praktek riba sekarang. Banyak sekali macam-macamnya ya. Dalam Islam itu sudah jelas bahwa riba itu adalah haram. Kalau sekarang ya termasuk bunga itu adalah riba. Manfaat ekonomi syariah ya, keempat adalah ya ini bisa nanti dibaca. Jadi inti daripada ekonomi syariah ini, manfaat ekonomi syariah ini bahwa sesungguhnya adalah bahwa dalam penerapan ekonomi syariah ini bukan semata-mata karena ingin mendapatkan manfaat secara materi, tapi sebenarnya adalah bahwa dalam penerapan syariah, ekonomi syariah ini itu adalah wujud dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, yakni harus melaksanakan segala urusan kita berdasarkan pada syariat, termasuk dalam berekonomi ini. Maka kita pun harusnya melaksanakan perekonomian berdasarkan pada syariah ya. Jangan sampai kita mengaku beragama Islam tetapi dalam berekonomi kita jauh dari syariah ya. Jauh dari ekonomi syariah, misalnya menerapkan riba ya, atau akad-akad lain yang tidak sesuai dengan syariah. Jadi manfaat terpenting dalam ekonomi syariah ini sebenarnya itu adalah bahwa ini merupakan bagian daripada wujud ketaatan kita kepada Allah ya, dan ini adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manfaat-manfaatnya lain bisa nanti dibaca. Baik, terima kasih. Inilah materi kita pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tugasnya nanti ya, ini untuk tugas materi 4 ini bisa dikerjakan melalui Google Form. Nanti Ustadz akan kirimkan linknya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.